genang air. Meski demikian, kondisi air menjelang sore hari ini perlahan mulai surut sekitar 10 cm hingga 20 cm. Seperti yang terlihat di layar bahwa di posisi saya berdiri saat ini di Jalan Jatinegara Barat, air perlahan mulai surut sekitar setinggi lutut orang dewasa. Namun di posisi ke dalam atau di sekitar kawasan pemukiman warga di Kampung Pulo, Jakarta Timur, air perlahan sudah mulai surut, tadinya sekitar 7 meter, kini sekitar 5 meter hingga 6 meter. Sementara itu pemirsa, terkait dengan kondisi perekonomian, meskipun saat ini perlahan sudah mulai menyusut, kondisi kegiatan jual beli masyarakat saat ini masih lumpuh, terutama toko-toko ataupun ruko-ruko yang ada di sepanjang Jalan Jatinegara Barat ini di sisi kanan kiri saya masih banyak belum beraktivitas atau masih tutup, termasuk juga bank-bank, kemudian ruko, kemudian pertokoan, baik itu toko mebel ataupun toko elektronik. Masih banyak pemilik ruko yang masih menutup tokonya atau belum beraktivitas secara penuh. Sehingga dapat dipastikan kerugian akibat banjir yang sudah berlangsung sejak seminggu yang lalu dapat ditaksir sekitar jutaan rupiah. Seperti contohnya beberapa menit yang lalu saya sempat berbincang dengan salah seorang pemilik toko kain maksud kami, toko bahan, bahwa ia sempat membatalkan pesanan dari ada seorang pelanggan akibat akses yang menuju atau keluar masuk di Jalan Jatinegara Barat ini terputus, sehingga ia mengalami kerugian hampir 70%. Sementara itu pemirsa, terkait dengan arus transportasi di jalur Jatinegara Barat ini yang menghubungkan kawasan Kampung Pulo atau Kampung Melayu menuju daerah Matraman, saat ini memang terputus, namun pihak kepolisian lalu lintas sudah mengalihkan arus, yaitu dialihkan baik itu angkutan umum maupun bus Transjakarta Koridor 5 jurusan Kampung Melayu Ancol dialihkan melalui jalur Jatinegara Timur, sehingga transportasi masih berjalan normal maksud kami, dialihkan melalui Jatinegara Timur. Selain itu pemirsa, di balik adanya kerugian yang diderita oleh beberapa pihak, ada sejumlah masyarakat yang mencoba mengais keuntungan di balik musibah ini, yaitu dari tampak saya beberapa menit yang lalu sempat berbincang juga dengan penjual makanan ringan ataupun pedagang-pedagang kaki lima. Mereka di sini banyak berjualan karena sebelumnya mereka berdagang di sekitar ruko-ruko yang buka ketika kondisi normal, namun mereka bergeser. Tapi tidak menyurutkan pembeli, karena di sini justru masih banyak masyarakat yang berkerumun, tidak hanya para pengungsi tapi juga masyarakat dari daerah lain seperti dari daerah Matraman, kemudian dari daerah Rawamangun, Otisna, yang justru menyaksikan atau bahkan sekedar berfoto-foto, dan celah ini dimanfaatkan oleh pedagang asongan atau pedagang makanan ringan, sehingga mereka dalam sehari bisa mengais keuntungan atau meraih keuntungan sekitar 150.000 hingga 200.000 rupiah. Jadi pemirsa, di sini dampak banjir ini memberikan dampak yang ada baik dari sisi negatif maupun sisi positif bagi para pelaku ekonomi. Demikian kabar sementara dari Kampung Pulo, Jakarta Timur. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Rama melaporkan langsung dari Kampung Pulo, Jakarta Timur.